Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Karib SPD. Saya adalah guru di SMK Putra Bangsa Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Patimura, Ambon. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi surat lamaran pekerjaan. Pembelajaran UKIN ini saya ambil di sekolah saya SMK Putra Bangsa Bulukumba. Berikut video praktek pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, dan intinya saya mengingatkan bahwa kita masih dalam keadaan Pandemi. Jadi, utamanya itu harus kita jaga adalah Kesehatan. Baik anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin di atas meja kalian hanya ada buku bahasa Indonesia. Selain dari buku bahasa Indonesia, tolong disimpan dulu atau dimasukkan dalam tasnya masing-masing. Ya, sudah ya? Sudah, Pak. Jadi di atas meja itu hanya ada buku bahasa Indonesia. Selanjutnya anak sekalian, sebelum kita belajar lagi, kita lihat dulu di sekeliling kita, di bangku atau di bawah kaki, apakah ada sampah? Tidak ada. Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu di depan. Ya baik anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak, Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Saya cek dulu namanya satu-satu ya. Vika, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. Ila, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Cici, Hadir, Pak. Ridwan. Hadir semua ya? Ya baik anak sekalian. Seperti kemarin, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin tanya dulu tentang materi kita pada pertemuan yang lalu. Tentang apa itu? Teks anekdot. Tentang Teks teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Siapa bisa? Teks anekdot adalah rangkaian cerita singkat yang berisi hiburan. Juga di dalamnya terdapat kritikan-kritikan. Itu, Pak. Ya, jadi itu ya pengertian dari teks anekdot menurut Imam Ridwan. Tepuk tangan dulu pemerintah. Ya, jadi nanti sekalian, materi kita minggu lalu masih diingat ya, masih kalian ingat. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas satu materi lagi tentang surat lamaran pekerjaan. Di atas di layar ada satu gambar. Gambar apa itu? Gambar melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Mengantri. Orang yang sedang Mengantri. mengantri untuk mendapatkan pekerjaan. ya. Seperti itu. Gambar ini merupakan pengantar tentang materi kita pada hari Ini. Jadi, kadek dalam materi kita hari ini adalah yaitu
di 3.37, yaitu mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian di aspek pengetahuan atau keterampilannya itu di 4.3.7, yaitu menyajikan simpulan, sistematika dan usul-usul isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ini adalah KD kita pada hari ini. Ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini atau pertemuan hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian dapat mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik sekalian. Jadi setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Saya ingin tanya dulu, apa di antara kalian pernah dengar surat lamaran pekerjaan? Pernah? Iya, Pak. Di mana? Di anu, Pak, di televisi. Ya, di televisi. Di tiang, Pak. Di mana? Di tiang. Biasa lo Iya, bekerja pokok tiang-tiang. WC. Sosmed, koran, ya. Majalah. Kemudian kira-kira apa itu surat lamaran pekerjaan? Tila. Surat lamaran pekerjaan yaitu merupakan surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seorang untuk Melamar ya, pekerjaan di melamar sebuah perusahaan. Ya. Yang lain ada yang lain? Atau sama? Sama, Pak. Atau sama? Sama. Sama, Ya, Pak. jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah Suatu Surat yang dibuat seseorang yang membutuhkan pekerjaan. ya, surat Surat yang dibuat dibuat seseorang yang membutuhkan pekerjaan. untuk mendapatkan pekerjaan dalam sebuah instansi perusahaan Dalam sebuah perusahaan atau instansi. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang kalian sudah di kelas 3 toh? Iya, Sebentar lagi lulus toh? Pak. Dan tidak menutup kemungkinan di antara kalian ingin Kerja. kerja. Kalau kalian ingin kerja itu pasti Membutuhkan syarat surat pertama dulu. lamaran. Syarat pertama dari sekalian buat itu adalah Surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi secara tidak langsung materi ini sebenarnya ada manfaatnya untuk kalian. Ya, karena saya katakan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan di antara kalian ini kalau setelah lulus nanti ingin langsung Bekerja. Terus bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan yang baik? Ya, yang sesuai dengan standar. Sebentar kita akan bahas bersama. Di atas di layar ada satu contoh lowongan pekerjaan, yaitu dibutuhkan segera Beberapa calon sales representatif. Ada syarat di atas? Ada, Pak. Ada Pak? Yaitu pendidikan minimal. Nah, kemudian Masih masih dalam dalam berbahasa, komunikasi dan mendapatkan gaji yang menarik. Ini merupakan satu contoh lowongan pekerjaan atau lowongan pekerjaan di sebuah ya, perusahaan. di sebuah perusahaan. Sekarang kita masuk ke sistematikanya. Sistematika Surat lamaran kerja. surat lamaran kerja. Sistematika surat lamaran kerja. Ya. Sebelum kita masuk ke sini sistematika surat lamaran kerja, jenisnya surat lamaran kerja itu ada dua. Ada dua toh? Ada dua. Ada yang gabung dengan CV, tahu CV? CV. Ya toh? Kemudian ada yang pisah dengan CV. Jadi kalau ingin membuat surat lamaran pekerjaan itu ada dua bentuknya di sana itu. Yang pertama bergabung dengan CV, artinya surat lamaran itu ditulis dan digabungkan dengan CV atau Kayak identitas juga. ya identitas
dirimu. Riwayat Biodata, iya, riwayat hidup, ya, itu, iya, pengalaman kerja misalnya itu ditampilkan di situ. Kemudian ada juga surat lamaran kerja yang berpisah dengan CV. Artinya CV itu berbentuk lampiran. Nah, sekarang kita masuk di sistematika surat lamaran kerja. Di atas layar, kalau kita bicara sistematika berarti urutannya atau urutan dari surat lamaran kerja. Yang pertama di atas itu ada tanggal dan tempat. Artinya tanggal dan tempat pembuatan surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, salam pembuka. Kemudian yang keempat adalah isi pembuka. Setelah salam ada isinya. Iya, Pak. Isi pembuka. Isi pembuka. Ya. Kemudian isi. Isinya. Lanjut ke isi. Kemudian yang keenam ada salam penutup. Dan terakhir nama, terang dan tanda tangan. itu merupakan isi dan sistematika surat lamaran kerja. Iya, kita akan bedah satu-satu itu. Apa sih yang ada di tanggal, apa sih yang ada di hal, dan sampai nama, terang dan tanda Tangan. Sekarang kita di sistematika yang pertama, tanggal dan Tempat berada di pojok kanan atas. ya, berada di pojok kanan atas. Tanpa titik di akhir. Iya. Tanggal dan tempat. Kalau misalnya kita angkat mulai surat pekerjaan, lamaran pekerjaan, tuh tanggal berada di sini misalnya. Pojok kanan Tanggal. atas. Pojok kanan atas. Tanggal dan pembuatan surat. Kemudian dalam tulisan tanggal itu, kalau misalnya tempat, ya, tempat huruf pertamanya itu diusahakan huruf kapital, huruf besar. Misalnya Semarang, koma, 20 tanggal 20 misalnya. Kemudian kalau kita menuliskan bulan, jangan disingkat. Artinya misalnya kalau Agustus tuliskan Agustus, jangan Agus. Kemudian terakhir tahun 2021 ya, seperti itu. Itu di tanggal dan tempat. Kemudian yang kedua, sistematika yang kedua, hal dan lampiran. Perlu diperhatikan di hal dan lampiran. Kalau kita menuliskan kata lampiran itu juga tidak boleh disingkat. Lam, tidak bisa. Dituliskan lampiran. ya, lampiran. Tulis utuh lampiran. Dan di awal kata menggunakan huruf kapital. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Misalnya lampirannya ada 4 lembar misalnya, toh. Jangan tuliskan angka 4 di situ, tetapi dituliskan huruf. Misalnya 4 ditulis 4. Ya, seperti itu. Itu di bagian lampiran. Nah, kemudian ada contohnya di sini. Contoh lampiran 5 lembar. Kemudian hal pemberi pengetahuan. Seperti itu ya. Dipahami? Nah, setelah di hal dan lampiran, di sistematika ketiga ada namanya alamat surat. Tahu alamat surat? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. artinya alamat yang dituju. Atau alamat kayak perusahaan. Iya, alamat perusahaannya ya. Iya, Pak. Alamat dituju. Yang perlu diperhatikan dalam menuliskan alamat surat itu, iya, tidak menggunakan kata kepada. Ya, tidak menggunakan kata kepada. Ya, kepada. YTH. Sekarang itu lagi tidak menggunakan ini kepada. Langsung YTH. Kemudian di YTH, setelah YTH, sekarang itu tidak lagi dituliskan bapak atau ibu, itu tidak, langsung saja dituju misalnya YTH kepala sekolah misalnya, atau kepala perusahaan misalnya, langsung ditujukan ke perusahaannya ya, bukan lagi bapak ibu seperti itu ya. Ya, itu di penulisan alamat surat. Seperti itu ya. Oke. Setelah alamat surat, sistematika selanjutnya adalah salam pembuka. Biasanya itu ditandai dengan hormat. Kata dengan
Setelah kata dengan hormat, biasanya diikuti dengan Tanda koma. tanda koma. Contoh di atas dengan hormat, koma. Dan itu salam pembuka itu letaknya di atas. Kalau di bawahnya itu merupakan isi. Bukan penutup, isi. Isi dari surat. Ya, seperti itu. Seperti contoh di atas dengan hormat, koma. Berdasarkan titik-titik ya, seperti itu ya. Dipahami toh? Iya. Setelah di salam pembuka, kemudian dilanjutkan dengan alinea Pembuka. alinea pembuka. Seperti di atas, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Ya. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Artinya, iya, tesisnya menggambarkan diri dari seorang pelamar. Di bagian alinea, ya, bagian alinea. Lanjut lagi di bagian isi. Setelah alinea pembuka, kita lanjut bagian isi. Ya, ini yang penting di bagian isi karena kenapa saya katakan penting karena Ada identitas. ya di bagian isi inilah sang pemimpin perusahaan yang membuka lowongan itu melihat identitas kita. Induk itu, induk. Iya. Apakah sesuai dengan lowongan yang dicari atau tidak? Jadi di bagian isi dalam surat lamaran pekerjaan itu sangat sangat penting untuk diperbaiki atau diperhatikan. Kenapa? Karena di bagian isi itu terdapat identitas diri pelamar. Kemudian identitas harus berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, ditambah agar sesuai dengan keperluan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir itu menggunakan huruf kecil. Biasanya kan kalau misalnya menggunakan misalnya identitas nama, toh? Itu biasanya huruf besar. Misalnya nama. Tulis nama begini. Kemudian tempat, tanggal, strip tanggal lahir. Itu sekarang tidak seperti itu. Sekarang itu harus nama itu menggunakan huruf kecil. Nama. Kemudian penggunaan tempat juga tempat. Dalam penggunaan tempat tidak harus menggunakan garis miring. Koma juga bisa. Iya. Jadi sekarang itu hanya koma, tempat, tanggal lahir. Itu harus diperhatikan dalam penulisan identitas diri. Di bagian isi surat lamaran pekerjaan. Sistematika selanjutnya di bagian penutup adalah akhir dari surat lamaran Akhir dari surat lamaran. Di bagian penutup adalah haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang ada contoh di atas. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Artinya ada antusiasme. Antusiasme ditunjukkan pada besar harapan saya untuk diterima dalam perusahaan. Ya, itu bagian penutup. Ya, Ya, Pak. bagian penutup. Setelah penutup, tanda tangan dan nama Lengkap atau nama terang. bagian akhir ini. Tanda tangan dan nama terang. Lengkap. Biasanya di tanda tangan dan nama terang itu adalah nama orang Yang melamar. yang melamar. Misalnya hormat saya. Terus tanda tangan misalnya Sumarjoko. Sumarjoko. Kalau misalnya namanya panjang jangan disingkat. Tetap harus dituliskan utuh secara Lengkap. ya, seperti itu. Setelah saya jelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan, di antara anak sekalian ada yang ingin bertanya? Ada? Siapa yang mau bertanya? Ada kira-kira dari penjelasan di atas? Ya, silakan Idon. Baik, saya ingin bertanya tentang bentuk surat lamaran pekerjaan. Iya. Tentang gabungan dengan CV dan juga bisa dengan CV. Bisa dijelaskan itu? Iya, baik Ridwan. Pertanyaan Ridwan mengatakan bahwa
bisa dijelaskan yang mana itu jenis lamaran pekerjaan yang gabung dengan CV dan pisah dengan CV? Sebelum saya jelaskan, ada kira-kira di antara kalian bisa berikan gambaran ke Ridwan tentang yang mana itu jenis lamaran pekerjaan yang gabung dengan CV dan pisah dengan CV? Ada? Ada di antara kalian? Tidak ada? Begini Ridwan, misalnya surat lamaran pekerjaan yang gabung dengan CV itu biasanya kan yang gabung dengan CV itu misalnya satu kertas ini toh. Anggap lagi surat lamaran pekerjaan. Yang gabung dengan CV itu dia tuliskan juga, dia gabung juga CV-nya di dalam kertas itu. Identitas tahu CV toh? Riwayat hidupnya. Iya Pak. Riwayat hidupnya mulai dari namanya. Kalau misalnya ada riwayat pekerjaannya dia masukkan juga di situ. Dia gabung di situ dalam satu kertas. Kalau misalnya dia pisah dengan CV, artinya CV ini dalam bentuk lampiran, artinya dilampirkan, ya. Dan biasanya orang-orang yang membuat lamaran pekerjaan itu biasanya yang standar itu biasanya dia pisah dengan surat lamaran pekerjaannya. Artinya CV itu dipisah dan dilampirkan, ikutkan lampiran seperti itu. Betul ya? Ya Pak. Bagaimana Rida? Ya bisa ya Pak. Iya, bisa. Oke. Di atas saya berikan satu buah contoh surat lamaran pekerjaan. Setelah saya jelaskan tadi sistematikanya, kira-kira kita bisa identifikasi nih yang mana tanggal, yang mana. Bisa Pak. Bisa toh? Bisa. Nah, kalau misalnya kita identifikasi surat ini, kira-kira yang mana tanggalnya di sini? Itu Yang Pak. kanan, Yang mana? Yang mana? yang pojok-pojok. Lira. Baik Pak. Iya. Ini Pak tanggalnya. Bisa tuliskan yang mana tanggal Ini Pak tanggalnya. Yang dari satu barat 13. itu. Jadi tanggalnya yang Di sebelah kanan. yang ini ya. Ya. Oke. Terima kasih Lira. Tanggal kemudian sistematika selanjutnya adalah hal dan lampiran. Saya tunjukkan hal. Yang mana hal? Yang ini toh? Iya Pak. Hal. Setelah hal? Salam pembuka. Hah? Alamat. Iya, alamat surat dulu. Alamat surat ini. Alamat surat. Setelah alamat surat? Salam pembuka. Yang mana? Dengan hormat. Dengan Hormat. setelah salam membuka Isi diikuti dengan pembuka. Hah? Isi pembuka. Ini yang membuka dulu. Iya Pak. Hal ini membuka yang mana? Ini dengan ini sampai dengan ini toh. Oh iya. Setelah ini ya isi Isi surat. ya isi surat. Yang mana? Yang mana isi surat? Ya, ini berdasarkan. Ya Pak. Kalau ada kata-kata berdasarkan itu merupakan isi surat. Setelah isi surat bagian penutup. Yang mana penutup? Demikian. Iya, Demikian surat lamaran ini saya buat. Setelah demikian penutup ada tanda Tanda tangan dan nama terang. Nama jelas. ini. Ya, begitu ya. Ya Pak. Ya, sekarang kita lanjut dari unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ciri bahasa surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasanya harus baik dan Benar. benar. Ciri yang kedua, Menggunakan selain baik dan benar, harus juga sopan. Harus juga sopan. Kemudian bahasa surat berisi kata Pengantar pengantar. yang jelas, singkat, Singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan. Namanya juga surat pekerjaan itu Iya, harus Pak, tulisan tulis tangan. Kalau harus tulisan tangan berarti harus bahasanya tampak Bersih. jelas, Jelas. bersih, mudah dibaca. Ya, Pak. Ya, jangan-jangan kalau menulis surat lamaran pekerjaan dengan tulisan yang cakar raya misalnya, tentunya pemimpin perusahaan tidak bisa membaca dengan jelas. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu jangan salah, itu harus ditulis dengan tangan. Tulis dengan tangan berdasarkan
kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan yang tadi sistematikanya toh. Nah, kemudian yang kelima, mencakup bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur, hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, sampai dengan tanda tangan. Ya. Dan nama terang. Ya, itu merupakan ciri bahasa surat lamaran. Pekerjaan. Ya. Saya ada satu contoh lowongan pekerjaan di atas. Dibutuhkan penjahat berpengalaman. Nah, kalau misalnya orang yang sedang mencari pekerjaan dan melihat lowongan ini, tentu akan bertanya-tanya kenapa penjahit dibutuhkan toh? Nah, tetapi setelah dibaca dengan teliti, penjahit itu artinya adalah penjahit yang berpengalaman. Penjahit disingkat penjahit berpengalaman, artinya penjahit yang berpengalaman. Ada syaratnya di situ. Syaratnya itu bisa jahit. Ya, itu mesin kah, jarum, obras, dan tawang. Kemudian surat lamaran, daftar riwayat hidup, foto 4 lembar. Ini daftar riwayat hidup sama dengan Kapan meninggal? sama dengan CV. Ini dikatakan CV, daftar riwayat Hidup. Kemudian persyaratannya fotokopi KTP, SKCK sampai surat pengalaman Kerja. Kerja. ya. Surat kita pakai. Gitu ya. Sekarang saya beri tugas sekalian buat satu surat lamaran pekerjaan. Ya, buka HP-nya. Setelah buka, kalian cari di situ di HP tentang lowongan pekerjaan. Kalau sudah dapat lowongan pekerjaan, kemudian buatkan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi dan sistematika serta kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah saya jelaskan tadi. Dipahami Pak? Iya, Pak. Nah, sekarang buka HP masing-masing, cari satu iklan lowongan pekerjaan, kemudian dari lowongan itu kalian buat satu surat lamaran pekerjaan. Ingat, dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dengan tangan. Ya? Bersih. Dipahami? Paham. Silakan dikerja. Ya, sekarang kalian buka HP, kemudian cari satu lowongan pekerjaan di situ, pekerjaan. Bentuknya itu bentuk terpisah. Artinya surat lamaran itu terpisah dengan CV. Nah, seperti di atas layar, itu kan salah satu iklan lowongan pekerjaan. Nah, dari lowongan pekerjaan itu kalian buatkan surat lamaran pekerjaannya. Misalnya di atas dibutuhkan segala sales representatif. Kemudian ada persyaratannya, syaratnya pendidikan minimal SMA. Kemudian alamat dituju adalah ini, Grafita Indonesia Herting Center, Jalan Permatasari. Berdasarkan dari lowongan itu, kalian buatkan surat lamaran pekerjaan. Seperti itu. Jam semua, Pak. Surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Anak sekalian sudah selesai? Sudah, Pak. Iya, kalau sudah selesai, saya harapkan sebentar dipresentasikan ya. Jadi sebentar naik satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan surat lamaran pekerjaan. Ya, siapa yang bisa dulu? Pertama, Lira. Ya, silakan Lira. Ya. Kan iklan lowongan pekerjaan yang saya dapatkan, akhirnya saya membuatkan surat lamaran kerja seperti berikut. Surat lamaran kerja Bulukumba 27 November 2021.
Hal lamaran pekerjaan kepada yang terhormat pimpinan HRD Depo Sarana Maju, Depo Bangunan dan Teknik di tempat. Dengan hormat saya dengan keterangan sebagai berikut. Nama Lira Firna, tempat tanggal lahir Bulukumba 6 Januari 2004, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir sarjana hukum. Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Depo Sarana Maju, Depo Bangunan dan Teknik yang Bapak Ibu pimpinan untuk dikomisi admin. Selanjutnya saya berharap agar permohonan ini dapat dikabulkan dan ditempatkan pada perusahaan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, berikut ini saya rangkuman sejumlah dokumen penting sebagai berikut: surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, 3 fotokopi jasa, 4 fotokopi transkript nilai terakhir, 5 fotokopi KTP, 6 surat keterangan berbadan sehat, 7 pas foto ukuran 3x2 lembar. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sungguh-sungguh besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dapat saya dikasihkan. Berikan tepuk tangan dulu. Semuanya. Ya, itu tadi hasil pekerjaan dari temanmu Lira Firna. Sekarang siapa lagi yang mau membacakan hasil dari pekerjaan tentang membuat surat lamaran pekerjaan? Ridwan. Silakan Ridwan. Surat lamaran pekerjaan Bulukumba 8 Januari 2021. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan PT Sunan Berkah di Jalan Panton Bahagia nomor 876 Bulukumba. Dengan hormat, berdasarkan informasi dari website lowongan pekerjaan tanpakoma.com pada hari Kamis 6 Januari 2021 tentang lowongan pekerjaan di PT Sunan Berkah untuk posisi administrasi penjualan. Maka dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu pimpinan. Saya dapat menggunakan komputer dengan baik, bekerja secara teliti dan jujur, bekerja individual maupun secara tim. Berikut data singkat saya. Nama Ridwan, tempat tanggal lahir Bulukumba 8 Oktober 2004. Alamat Tabutu, jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir lulusan SMK. Besar harapan saya untuk diberikan kesempatan mengikuti tes wawasan dan dapat menjelaskan lebih detail mengenai diri saya. Demikianlah surat permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat saya, Ridwan. Iya. Ya, itu tadi hasil pekerjaan dari temanmu Ridwan. Berikan dulu aplaus untuk Ridwan. Yang mau ingin membacakan hasil dari kerja membuat surat pekerjaan, Vika bisa? Ya, silakan Vika. Yang lain perhatikan. Dari lowongan yang saya dapatkan, saya sudah menulis surat lamaran kerja. Bulukumba 17 Juli 2021. Hal lamaran pekerjaan kepada yang terhormat manajer personalia PT Gramedia Asri Media di Makassar. Dengan hormat, sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari PT Gramedia Asri Media pada website 21 Februari 2021. Saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim digital marketing sebagai SEM spesialis di PT Gramedia Asri Media. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nama Vika Astuti, tempat tanggal lahir Bulukumba 11 Desember 2003, umur 17 tahun, pendidik terakhir lulusan SMK, alamat Ela
telepon 081 340 14 8955. Saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Predikat lulusan disiplin ilmu yang saya pelajari sangat memuaskan serta memiliki kemampuan copywriting yang baik. Saya terbiasa bekerja dengan target dan telah memilih pengalaman kerja selama 3 tahun sebagai spesialis. Saat ini saya bekerja sebagai staf finansi di PT Gramedia Asri Media. Saya senang untuk belajar dan dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok yang baik. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan pas foto baru. Demikian surat lamaran pekerjaan. Atas perhatian yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, itulah tadi hasil pekerjaan dari temanmu Vika. Berikan tepuk tangan dulu untuk Vika. Iya, berdasarkan dari hasil pekerjaanmu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah mampu membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Tadi dari hasil pekerjaanmu itu saya sudah melihat sudah ada tanggalnya di sana, sudah ada hal perihal, lampiran, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembukanya sampai dengan penutup, dan terakhir itu nama terang dan tanda tangan. Berarti kalian sudah mampu membuat dan menganalisis isi dari surat lamaran sampai mempresentasikan dari surat lamaran pekerjaan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, kemudian hasil dari pekerjaan yang tadi itu kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke alamat email saya ya. Jadi tugasnya itu kalian foto, kemudian kirimkan ke alamat email saya. Alamat email saya itu ini, fatulkarib@gmail.com ya, fatulkarib@gmail.com. Jadi hasilnya itu difoto, kemudian kalian kirimkan lewat email. Begitu ya? Dimengerti ya, dipahami? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, baik anak sekalian, setelah kalian pelajari tentang surat lamaran pekerjaan pada hari ini, kira-kira di antara kalian ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Ridwan. Baik, Pak. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Banyak hal yang telah kami dapatkan dari terkait materi kita pada hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kami telah mengetahui pengertian tentang surat lamaran pekerjaan. Iya. Dan yang kedua, bentuk surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, sistematis surat lamaran pekerjaan. Iya. Yang di dalamnya itu berisi tentang tanggal dan tempat, isi, alamat surat dan lain sebagainya. Sampai dengan nama. Ya. Yang keempat, yang terakhir tentang ciri bahasa yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Di antaranya bahasa yang baik dan benar, juga sopan dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh temanmu Ridwan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ridwan. Ya, setelah kesimpulan, kira-kira refleksi apa yang kalian dapat tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menarik refleksi pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya, Pak. Silakan, Indah. Saya sangat senang dalam pembelajaran hari ini karena mengajarkan tentang cara pembuatan surat lamaran pekerjaan yang pertamanya saya tidak tahu dan bisa memanfaatkan untuk kelulusan nanti untuk melamar pekerjaan di suatu lembaga. Gitu. Iya. Ya, berikan tepuk tangan untuk ya. Jadi manfaat yang bisa kalian dapat dari materi ini adalah, misalnya kalau kalian ingin mendaftar atau melamar dalam pekerjaan, tentunya yang pertama harus kalian lakukan adalah pembuatan surat lamaran
pekerjaan. Seperti itu ya. Ya, Kira-kira Pak. manfaat yang bisa kalian ambil dalam materi ini. Seperti itu ya. Ya, Pak. Sebelum saya tutup pembelajaran, ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Baik, kalau begitu, anak sekalian, ya demikianlah pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak ada halangan, kita berjumpa lagi minggu depan. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.